kita ganti yang namanya coilover spring. Coilover makin mahal, makin value for money ya. Jadi kita kan kemarin pilihnya Bilstein. Saya juga sangat sarankan Anda pakai itu. Cuman ya, semprot anti karat berapa sih untuk Honda Jazz generasi 8? Apakah jadi tambah berat? kalau yang kita punya kan dari rubber, bahan dasar karet itu tidak tambah berat seberat aspal. Kalau harga Anda bisa kontak langsung adminnya dan minta promo bulan ini. Karena bulan ini ada banyak promo tentang rust protection ya, anti karat. Hai Travelers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Kali ini kita masih ada di mobil, pulang dari Bandung habis opening. Kita mau bikin stabil edisi kali ini tentang Honda Jazz. Nah, kita sudah mensortir beberapa pertanyaan dari kalian supaya kita bisa jawab dengan baik ya kan, semoga berkenan. Dan ingat ya, saya hanya bisa menjawab sesuai dengan keterangan yang Anda kasih gitu. Jadi semakin detail keterangannya, semakin bisa saya menjawab lebih baik kan begitu. Oke, sikat deh. Oke, yang pertama dari Rizka Nur Indasari. Om, mobil saya Honda Jazz G8 manual 2013. Oli yang cocok pakai CA berapa ya? CA berapa? SAE berapa? Saya coba pakai 530, olinya susut, padahal saya ganti tiap 3000 km. Saya kembalikan lagi ke 540 dan mengganti oli per stalling tiap beberapa kilometer. Jadi yang benar kayak gimana nih Om? Ini cewek nih. Cewek, oke. 530 seharusnya pas untuk mobil itu, tidak terlalu encer. Kalau misalkan susut atau menguap, itu biasanya satu, mungkin mobil Anda lebih panas daripada yang biasanya. Itu berarti coolant harus dicek, extra fan harus dicek, dan radiatornya juga harus dicek nih apakah dia kisi-kisinya itu masih bersih apa enggak di dalam dan di luar ya. Nah itu jadi kalau itu kotor ya berarti radiatornya diservis dan coolantnya diganti yang bagus. Nah itu satu. Dua, Anda harus pakai oli yang bagus. Jadi supaya penguapannya itu rendah. Ketika oli itu terlalu murah, otomatis oli itu base oilnya tuh pasti tidak bagus, sehingga hasilnya penguapannya pasti lebih tinggi. Yang ketiga, itu biasanya kalau ada bocor atau penguapannya lebih tinggi, blow by gas-nya lebih tinggi, itu juga bisa. Cuman makanya kan itu harus dicek satu-satu nih. Cuman saran saya sih 530 itu pas karena nggak terlalu encer sih. Kalau susutnya atau menguapnya terlalu banyak, itu berarti ada problem. Itu yang harus dicek sebenarnya, bukan olinya. Nah, kalau oli transmisi atau persenelan itu biasanya 50.000 km no problem sih kalau manual. Oke, selanjutnya Subhan pribadi. Om mau tanya dong, mobil Honda Jazz RS 2018 Matic saya kalau lewat jalanan yang jelek rasanya kayak naik gerobak. Sudah tanya ke SA bengkel Honda, katanya itu memang karakter Honda Jazz GK5, dibikin kaku chassisnya agar stabil kalau nikung di kecepatan tinggi, memang kenyamanannya jadi berkurang. Kira-kira apa yang bisa dimodifikasi agar kenyamanan saat melewati jalanan jelek atau berlubang bantingannya tetap nyaman ya Om? Oke, itu biasanya kita ganti yang namanya coilover spring. Nah, coilover itu kalau Anda beli yang bagus, ada soft, bisa dibikin soft, bisa dibikin hard, bisa dibikin high, bisa dibikin low. Jadi maksudnya si suspensi itu Anda bisa setel sendiri empuk atau kerasnya. Anda bisa setel sendiri tingginya, ketika dia bengayun itu tingginya Anda bisa setel sendiri semua. Kita juga ada Honda kan, kita bikin Honda juga kan GE8. Itu tuh memang lebih keras sih kita setelannya karena kita maunya setelan kenceng kan. Jadi kita beli suspensinya, coilovernya Bilstein, dimana memang barangnya bagus kan. Jadi kalau buat belok tuh kita nyalip di tol tuh nggak goyang-goyang gitu loh. Taman ya itu jadi lebih keras sih sedikit, tapi ketika kena lubang itu dia benar-benar anteng. Nah, coilover makin mahal, makin value for money ya. Jadi kayak misalkan kita kan kemarin pilihnya Bilstein, itu oke banget untuk dipakai. Saya juga sangat sarankan Anda pakai itu. Cuman ya balik lagi, itu harganya juga lumayan gitu loh. Jadi ada harga ada barang. Kalau Anda mau nyaman, dia tanya dulu sama si penjualnya nih, ini bisa bikin soft nggak gitu loh. Softnya soft seberapa soft gitu loh. Cuman yang jelas sih, kalau shock suspensi original diganti sama Bilstein ya, Bilstein ini jauh lebih bagus gitu aja sih. Oke, dari Ramadan Tompunu, saya punya Honda Jazz RS8 2010. Kalau di start terus injak gas RPM-nya hanya sampai 4000, nggak mau naik. Terus mobil saya kalau habis jalan dimatiin mesinnya kira-kira 5 menit dan dihidupkan lagi itu susah, sampai 2 kali dihidupkan baru mau. Tapi kalau didiamin lama sejam itu startnya normal. Terus kalau jalan jauh sering naik panas dan low power, terus air radiatornya kurang. Terus banyak terusnya. Terus padahal tidak ada bocor. Terus mobil saya kalau lari 80 km ke atas kayak bergetar atau mau copot begitu. Minta solusinya dokter mobil. Saya agak bingung juga sih sama pertanyaannya. Bapak ngerti nggak sih kok? Oke, kita jawab satu-satu ya. Dari yang pertanyaan pertama apa tadi gue lupa? Kalau habis dimatiin 5 menit dia nggak susah nyalanya.
Kalau habis dimatiin 5 menit dihidupin lagi susah nyalanya. Itu tuh yang saya bilang problemnya Honda itu ketika di atas 5 tahun itu biasanya groundingnya bermasalah. Nah, saran saya, Anda beli kabel grounding, Anda pasangin tuh dari negatif aki ke bodi-bodi mobil, ke dinamo starternya, ke alternatornya, itu Anda pasang-pasangin tuh. Itu biasanya setelah Anda pakai, dia namanya negative energy build up. Jadi dia ada ion-ion ya listrik negatif itu nggak bisa dengan lancar balik ke aki. Jadi makanya kenapa ketika Anda starter itu dia cuma bunyi ceklek-ceklek kayak kayak akinya soak. Padahal ketika Anda diamin lama nih 20 menit nih, dia nyalanya lagi lancar gitu loh. Nah, itu bukan apa-apa yang rusak, itu memang kabel groundingnya memang udah butuh untuk ditambah. Jadi nggak usah diganti, ditambah aja. Kan kabel grounding cari yang bagus ya gitu loh. Itu kan oke lah, yang bagus itu akan mempercepat proses perpindahan si negatif itu ke balik lagi ke aki. Itu satu. Dua, kalau dibawa cepat kemudian jarak jauh kemudian dia panas dan tenaganya turun, itu artinya mobil Anda overheat. Yang harus Anda lakukan adalah satu, tutup radiatornya diganti yang baru, yang original. Itu udah pasti tutupnya udah lemah tuh pernya, makanya air radiatornya cepat habis dan nggak ada bocor di tempat lain kan. Nah, dua, si radiatornya sendiri Anda servis dulu, jadi dikorokin tuh, dibersihin semua ya kan, yang bersih. Terus tiga, extra fan-nya Anda cek, extra fan nggak boleh lemah muternya, harus muternya kenceng. Terus empat, Anda ganti dengan coolant yang bagus. Kalau coolantnya nggak bagus, itu biasanya kurang bagus gitu loh hasilnya. Nah, itu ketika Anda lakukan semua, itu biasanya suhunya akan kembali normal lagi semua, dan ketika suhunya kembali normal, tenaganya pasti tetap ada terus. Nah, untuk kalau di bawah jalan duduk-duduk ya namanya bergetar mau copot ya, namanya mobil udah ada umur, kaki-kakinya Anda harus servis semua, ganti suspensinya dengan yang baru, semua busing-busing dan karet-karet stopper itu Anda ganti semua, tirot, ball joint, bla 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 Anda ganti semua. Itu kalau kaki-kaki sih nggak bisa diservis ya kadang-kadang ya, ball joint bisa dipres lagi, cuman kalau kaki-kaki yang lain nggak bisa diservis, jadi Anda harus ganti. Apalagi kalau karet, kadang-kadang saya bingung gitu loh, bilang oh ini karetnya diakalin bisa nggak? Karet nggak bisa diakalin, bisanya diganti baru karena kan udah pecah gitu kan. Nah, itu Anda ganti baru biar dia bisa balik nyaman lagi gitu loh. Oke, panjang ya. Lumayan, pertanyaan juga banyak. Iya bener. Selanjutnya Konco Lawas, saya mau tanya, punya Honda Jazz EDC 2004, problemnya head unit atau audio dan indikator EPS-nya, electronic power steering-nya sering mati hidup sendiri. Dan kalau indikator EPS-nya nyala, untuk head unit atau audionya nggak mau nyala. Ketika indikator EPS-nya baru mati, audio baru mau nyala. Ya intinya mati hidup dua-duanya. Oke, head unitnya itu udah pasti nggak standar kan itu. Berarti ketika si orang audio itu ngambil kabel atau ngambil jalur kabel, itu biasanya mereka itu harusnya dia nyenggol sesuatu atau nyoloknya di sumber power yang salah. Makanya itu bikin ngaco si EPS, electric power steering-nya. Nah, kalau EPS-nya ngaco itu biasanya mereka pasti nggak nyala juga. Berarti kan dari satu sumber ya, itu Anda bawa ke tukang audionya, suruh standarin dulu dan dirubah itu tempat nyolok powernya untuk audio itu, karena itu penting sih. Kalau Anda sampai salah itu kan berarti kan listriknya terlalu bebannya di satu sisi, nah makanya dia si EPS-nya mati gitu loh. Nah, itu sih dibalikin ke tempat audionya kalau Anda ganti audio. Kalau enggak, audionya masih standar, semuanya standar, berarti Anda cek yang namanya kotak sekringnya. Biasanya kalau mobil udah ada umur, IDSI kan mesin lama tuh, biasanya mobilnya ada umur. Nah, kalau mobilnya ada umur itu biasanya kotak-kotak sekringnya tuh udah rapuh, udah nggak nempel lagi, soket-soketnya udah nggak nempel. Nah, itu kalau kena goncangan, dia lepas tuh soketnya tuh, tadi goyang-goyang lagi, dia nancep lagi tuh. Nah, itu Anda ganti semua, karena udah keropos, nggak bisa diapa-apain. Biasanya sih diganti baru kotak sekringnya sama sekring-sekringnya, itu beres sih urusan sih. Oke, Joker 22 mau tanya, mobil saya Jazz RS 2017 manual, oli mesin yang cocok pakai apa ya? Nah, terus sekarang settingan kopling saya kan gantung setengah, agak ribet kalau settingan koplingnya diubah jadi dalam. Itu jadi lebih irit kampas kopling atau enggak? Enggak. Irit kampas kopling apa enggak itu tergantung ketika Anda lepas lepas koplingnya itu Anda full atau tahan setengah nih. Kalau untuk ukuran yang sudah standar disetting dari pabrik harusnya tidak ada masalah. Kalau Anda memang sukanya lebih panjang ya ketika ke bengkel ya diminta setelin lebih panjang. Cuman itu pun paling panjang namanya sedikit lah ya, nggak bisa terlalu panjang. Jadi untuk mau panjangin boleh, nggak ada masalah, nggak bakal ada problem ke kampas koplingnya. Oke, dari Otomotif Jajak, maaf mau tanya, saya punya Jazz GD3 generasi 3 ITSI 2006. Kalau dipakai tarikannya masih oke, cuma pada saat gas rendah di gigi 4 dia berbet dan getar. Saya sudah ganti sensor O2
Oh, 2 kali. Iya, Oh, 2 kali. sensor. Dan sudah tidak nyala lagi lampu engine-nya. Kira-kira apanya ya? Busi baru tapi masih berebet padahal gasnya rendah. Cuma kalau digas tinggi kecepatannya tetap stabil. Kalau itu berarti dicek dari injektor sama dari si throttle-nya kan, oksigen sensor udah diganti tuh. Oksigen sensornya harus kan ada dua, bank 1 sama bank 2 itu dua-duanya harus diganti. Kalau salah satunya diganti, salah satunya belum, yang satu diganti juga. Nah udah gitu baru kita learning lagi ulang si throttle itu, dan kemudian kalau misalkan di gigi 4 masih berebet juga, koplingnya dicek. Biasanya koplingnya udah mulai aus juga, bisa jadi itu. Oke, dari Jab Hendro, semprot anti karat berapa sih untuk Honda Jazz generasi 8? Apakah jadi tambah berat? Nah, untuk kontaknya biasanya kita ada di YouTube. Iya. Oh, kalau semprot anti karat, kalau yang kita punya kan dari rubber base ya, atau dari bahan dasar karet, itu tidak tambah berat seberat aspal, karena kan yang lain-lain itu kan dengan dalam bentuk aspal ya, lembaran itu lebih berat. Nah, untuk kalau harga Anda bisa kontak langsung sama adminnya dan minta promo bulan ini, karena bulan ini ada banyak promo tentang rust protection, yes, anti karat. Oke, dari Mizan Al-Katiri, kalau saya punya Jazz, kalau mau di ozon gimana? Karena sebelumnya pernah nemuin bibit rayap waktu konsul tengah dibongkar. Konsol tengah dibongkar, Iya. oke. Bibit rayap, mobil lu rayapan bro? Emang dari kayu ya? Gue lagi mikir, emang dari kayu ya? Bibit ini kali, semut kali. Kalau untuk ozon bisa paling berapa sih? 350.000 ya, dan itu lagi promo bulan ini juga. Anda bisa hubungi cabang-cabang kami dan admin-adminnya bisa langsung datang dan langsung konsul. Oke, last but not least dari Anton Wijaya, mobil saya Jazz generasi 5 2015, lampu indikator di dashboard nyala semua dan seperti ngeblank engine start, dipencet gak fungsi on off-nya. Pada saat mau nyalain dan mestinya copot aki baru bisa mati lampunya. Minta tolong dong, kira-kira kerusakannya ada di mana? Oke, itu jangan Anda cabut aki terus untuk ngereset lampu-lampu itu. Mobil Jepang memang kalau ada check engine nyala, itu namanya check engine ya. Ketika nyala itu memang dia bisa jadi nggak mau di starter. Nah, itu tuh seharusnya panggil mekanik yang mengerti dan yang punya alat namanya scanner. Itu di scan dulu tuh problemnya apa. Jangan main reset aja. Begitu dicabut aki pasang lagi mobilnya nyala terus Anda happy gitu. Itu artinya itu artinya penambal, bukan solusi yang sementara, bukan yang permanen. Nah, permanen solusinya itu tetap dibawa ke bengkel dan di-scan dulu itu kenapa. Sensor-sensor yang rusak itu harus diganti. Itu sih kemungkinan besar sensor rusak sih itu sih. Atau ada soket yang nggak nyambung, itu juga bisa. Cuman kalau Anda reset aki itu nyala ya berarti sensor sih itu sih harusnya sih. Jadi itu harus diganti. Jadi jangan cuma dicabut aki, oh iya hilang, Anda bawa jalan lagi. Ntar begitu lagi udah pasti. Jadi ya dibawa ke mekanik ya yang ngerti. Oke, sudah selesai untuk Honda Jazz. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.